True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Kami dari Voice of Life Ministry rindu membagikan rahasia dan prinsip-prinsip kehidupan yang disingkapkan melalui kebenaran firman. It's not about living, it's life, true life. Selamat menikmati. Saudara, ada seorang yang mencapai sebuah sukses. Dia menjadi raja, dia kaya raya, dia punya kedudukan, dia punya harta, dia punya kuasa, dan lebih daripada itu dia punya popularitas. Namanya Daud. Tetapi di dalam hari tuanya, dia berkata, dia menyimpulkan, dia menemukan satu rahasia kehidupan yang dia bagikan di dalam melalui mazmurnya. Dia berkata, apa yang terpenting di dalam hidup ini? Mari kita buka dalam Mazmur pasal 27. Setelah dia mengalami semuanya, dan dia belajar dan merenungkan apa yang terpenting yang kita boleh minta di dalam hidup ini. Dia berkata dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, satu hal yang ku minta dan ku ingini di dalam hidupku, bukan emas, bukan perak, bukan kekayaan, tetapi diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saudara, Daud menyimpulkan apa yang paling penting yang kita boleh minta kepada Tuhan. Adalah Tuhan itu berjalan bersama kita. Dan kita boleh mengalami apa yang disebut His presence. Hadiratnya di dalam hidup ini. Apa yang tidak bisa dibuat oleh pengkhotbah hebat di luar Kristus. Saudara, jangan berpikir orang yang berkhotbah yang luar biasa itu hanya di dalam gereja. Ada pengkhotbah-pengkhotbah, ada tokoh-tokoh New Age, ada pembicara-pembicara yang luar biasa. Tapi saya katakan, ada satu hal yang tidak bisa dibuat oleh pengkhotbah atau pembicara hebat. Adalah hadirat Tuhan. Musa berkata, ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia tidak minta uang, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta popularitas. Dia berkata, Tuhan, dalam Keluaran pasal 33 ayat 12, 10 sampai dan seterusnya. Tuhan, jangan suruh kami melangkah dan berjalan ke depan jikalau Engkau tidak berjalan bersama kami. Sebab dengan apakah kami tahu bahwa kami mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, kecuali jika Engkau berjalan bersama kami. Dengan apakah kami berbeda dengan orang yang lain? Dengan apakah kita berbeda? Bukan karena kita lebih pandai, bukan karena kita lebih kaya, bukan karena kita lebih hebat. Apa yang seharusnya menjadi sesuatu yang spesifik di dalam hidup orang percaya adalah dia disertai Tuhan di dalam hidupnya.
ada satu penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Ada seorang pemuda namanya Yusuf. Dia dijual oleh kakaknya. Waktu dia di Mesir, Anda bayangkan. Dia nggak punya uang. Dia nggak punya kedudukan. Amin. Dia nggak punya posisi. Dia nggak punya kuasa. Dia nggak punya kenalan. Bahkan status pun dia nggak punya. Hari ini KTP aja nggak punya. Tapi dia punya sesuatu. Anda baca dalam Kejadian pasal 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dan membuat dia berhasil. Tunggu dulu, belum selesai. Lihat ayat 3. Kejadian pasal 39 ayat yang ketiga. Anda lihat. Setelah dilihat. Apa saudara? Tuannya, siapa dia? Potifar. Dia bukan orang religius. Kalau tuh pun dia religius, dia gak menyembah Yahweh. Dia menyembah dewa-dewa di Mesir. Dia gak urusan dengan Tuhan. Setelah dilihatnya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Itu bahasa Alkitab. Bahasa Potifar tidak kenal Tuhan. Dia gak kenal Yahweh. Yang saya ingin catat, saya ingin saudara tahu. Supaya kita menyadari. Potifar melihat sesuatu yang eksis. Tinggal di dalam diri budak itu. Dia bisa melihat, dia bisa merasakan, dia bisa mengakui keberadaan sesuatu yang hidup dan tinggal di dalam seorang budak yang namanya Yusuf. Seorang pemuda yang secara jasmani dia tidak punya apa-apa. Apa artinya? Penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai kita. Tuhan beserta kita. Emmanuel. Itu bukan sesuatu yang abstrak. Bahkan orang kafir bisa melihat jikalau seorang dipenuhi dengan hadirannya, dipenuhi dengan roh Allah. Bukan soal status kita, bukan soal berapa banyak uang kita. Sesuatu yang eksis dalam hidup kita. Jangan minta uangnya Yusuf. Jangan kepingin kedudukannya Yusuf. Inginlah kuasa, kekuatan adalah Tuhan sendiri yang tinggal dalam hidupnya Yusuf. Amin. Berkat itu bukan kekayaan. Banyak orang Kristen minta kekayaan. Jangan minta kekayaan. Mintalah Tuhan menyertai kita. Berkat itu bukan kekayaan. Berkat adalah satu power yang membuat orang dari tidak punya uang jadi punya uang. Amin. Dan yang saya ingin catat di sini, hal itu bukan sesuatu yang abstrak. Kenapa? Karena orang kafir melihat. Dia tidak pakai iman. Dia melihat. Amin. Amin. Kita melihat. Coba contoh yang lain. Presiden bisa takut sama tukang ngamen enggak? Halo. Presiden bisa takut sama tukang ngamen enggak? Bukan tukang ngamen 1000 tukang ngamen. Mungkin presiden masih takut kalau 1000 tukang ngamen. 1 tukang ngamen bisa takut enggak? Enggak mungkin kan? Ya. Tapi Alkitab mencatat seorang raja takut sama tukang ngamen. Buka 1 Samuel pasal 18. Tentu saja ada sebabnya. Ini bukan raja gila. Ini raja yang waras. 1 Samuel pasal 18. Ayat yang ke-12. Mari kita lihat. Saya baca. Saul saudara? Menjadi takut kepada Daud. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah
undur. Bagaimana mungkin seorang raja takut dengan tukang ngamen? Daud kan jadi tukang ngamennya Saul. Saul bisa melihat. Saul sudah murtad loh. Saul sudah gak penuh roh. Saul gak punya karunia nubuat. Tapi Saul bisa melihat. Ada sesuatu yang eksis. Penyertaan Tuhan di dalam hidup tukang ngamen. Banyak perusahaan, dia hanya berkutat. Banyak pribadi atau hidup pribadi, ini berlaku hidup pribadi, keluarga maupun perusahaan. Kepada berapa banyak keuangan, kemampuan. Tetapi yang terpenting, di dalam manajemen pun sekarang orang menyadari apa yang disebut spiritual capital. Bukan yang materi. Dalam hidup orang, seseorang, yang terpenting bukan uangnya berapa banyak. Tetapi apakah Tuhan menyertai? Waktu itu Saul masih kaya enggak? Kaya. Masih tinggal di istana enggak? Masih. Tapi kekuatan, roh, kuasa yang membawa dia bisa jadi raja dan tinggal di istana itu sudah hilang. Dan kuasa itu tinggal di dalam Daud. Ketika kuasa itu hilang, cepat atau lambat dari istana dia akan terpental. Amin. Amin. Sementara Daud dari tukang ngamen cepat atau lambat dia diurapi menjadi raja. Kuasa itu yang akan membawa Daud menjadi raja. Kuasa itu yang membawa seorang budak pemuda namanya Yusuf dari prison, dari penjara masuk menjadi istana. Kenapa Fir'aun mempercayakan kepada Yusuf? Fir'aun itu seorang konglomerat. Dia tidak mungkin mempercayakan perusahaannya, negaranya kepada seorang budak. Dia tidak bertemu seorang budak, dia bertemu seseorang. Ada sesuatu yang tinggal di dalam diri orang itu, di dalam pemuda itu. Oleh kemurahan Tuhan mengizinkan saya punya 3 gelar. Insinyur, Master Development Management, dan Doktor Practical Ministry. Saya jarang mencantumkan gelar saya. Karena saya ingin mengajar sesuatu, saya ingin bersaksikan. Saya hidup, saya ingin bermegah bukan di atas gelar-gelar itu. Saya ingin bermegah di dalam sesuatu yang menopang hidup saya. Lebih dari gelar saya, lebih dari pendidikan saya, lebih dari kepintaran saya. Adalah sesuatu, kuasa, kekuatan yang menyertai hidup saya. Itulah yang membuat saya berhasil. Kalau kekuatan itu hilang, kalau ada seorang lulus SD, Tuhan beserta dia. Saya lulus S3, Tuhan lepas undur dari saya. Saya akan kalah dengan orang yang lulus SD. Banyak orang Kristen sudah jadi anak Tuhan, tetapi dia tidak mengalami hal ini. Oh kan saya anak Tuhan, kan disertai Tuhan. Tunggu dulu. Anak yang bungsu itu anak atau bukan? Anak yang hilang? Anak. Disayang bapak enggak? Tapi waktu dia di negeri jauh, apa yang terjadi? Terlunta-lunta. Terpaksa makan yang najis, makan babi, makan makanan babi. Berapa banyak orang hidup harus melakukan hal yang najis karena terpaksa atau dipaksa keadaan. Saya ngeri kalau melihat apa yang terjadi. Bagaimana orang menjual diri untuk dia bertahan hidup. Bagaimana orang harus melakukan satu tindakan bisnis yang ilegal, katanya untuk bertahan hidup. Dipaksa mengambil sesuatu yang najis. Why? Karena dia tidak menerima supply. Kenapa anak yang bungsu itu makan makanan babi?
Karena dia terpaksa. Setelah dia kembali kepada Bapa. Dan di dalam kasihnya. Tunggu dulu. Kenapa? Dia memang dikasih bapaknya. Tetapi dia tidak tinggal dalam kasih. Tuhan mengasihi seorang. Apalagi umatnya. Tapi belum tentu Tuhan itu ada dan eksis di dalam hidup orang itu. Sekalipun dia anak Tuhan. Siapa pahlawan iman itu? Seorang yang dimulai tidak punya apa-apa. Tetapi ketika Tuhan ada di dalam dia. Dari tidak ada apa-apa menjadi sesuatu. Kristus datang bukan supaya Tuhan itu ada. Karena Tuhan itu sudah pasti ada. Bahkan namanya dia ada. Dia sudah ada, dia ada, dan dia selalu ada. Masalahnya, sekalipun Tuhan itu ada, belum tentu dia menjadi ada dalam hidup. Yesus datang supaya bukan Tuhan itu ada. Karena Tuhan itu sudah ada dan dia ada. Tapi Yesus datang supaya Tuhan itu menjadi ada di dalam hidup kita. Tuhan kita disebut Immanuel. Tuhan itu hidup, tinggal, berjalan, atau kita berjalan bersama dia. Saul yang murtad, dia bisa melihat ketika seorang mengalami Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi ada dalam hidupnya. Potifar, orang kafir itu bisa melihat ketika dia melihat seorang pemuda yang tanpa status. Kalau di antara Anda saat ini berkata, masa depanku suram karena ayah ibuku gak punya uang, karena aku gak pendidikan baik. Berhenti berpikir itu. Saya katakan berapa banyak orang lulus sarjana nganggur gak bisa kerja. Saya tidak mengecilkan arti pendidikan. Tetapi Daud menyimpulkan satu hal yang ku minta. Dan itulah yang ku ingini. Tinggal dalam hadiratnya. Sebab di situ aku boleh menikmati kemurahannya. Kasihnya. Semua yang aku butuhkan. Seorang hamba Tuhan. Dengan tetesan air mata. Di atas mimbar dia berkata. Tuhan, kalau aku bersalah. Aku mau kau tegur. Bahkan kau hajar. Aku juga mau. Aku bersedia. Satu hal yang aku minta. Don't take your presence in my life. Ketika Daud jatuh dalam dosa. Dia tidak bingung akan posisi. Dia sebagai raja. Kalau mau diambil, ambil. Satu hal yang dia minta. Tuhan, jangan pernah ambil rohmu dalam hidupku. What is the most precious thing in our life? Seorang raja, seorang yang bergaul dan kebenaran, seorang yang mempelajari firman Tuhan. Dia berkata, satu hal yang aku ingini, itu yang paling berharga dalam hidup. Musa juga berkata begitu. Jangan suruh kami melangkah jika engkau enggak berjalan bersama kami. Engkaulah harta yang termulia
miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Apa yang tidak bisa dibuat oleh agama? His presence. Jangan mencuri, agama lain juga mengajar jangan mencuri. What is the specific thing from Jehovah? His presence. Saudara, 23 tahun yang lalu, saya bukan seorang yang religius. Saya seorang yang menekuni bela diri. Saya nggak tertarik yang namanya gereja. Kalau saya lihat lewat gereja, apalagi gereja, mohon maaf, saya melihat orang nangis-nangis. Saya lihat itu orang nggak berani menghadapi hidup, makanya nangis-nangis sama Tuhan, saya bilang. Dan saya nggak pernah ingin menjadi anggota gereja. Tapi one day, satu hari, saya kepepet, saya stres. Dan saya nggak bisa menyelesaikan masalah saya. Saya mulai bertanya, Tuhan, apa Engkau itu ada beneran? Kalau ada, saya minta tolong. Dan dalam satu waktu, saya nggak nangis satu kali, berkali-kali, selama 1 minggu. Anda bingung? Saya juga bingung. Saya juga bingung. Loh, kok saya nangis terus, ini ada apa? Anda harus tahu, saya bertahun-tahun gak pernah menangis. Saya gak bertemu agama. Saya bertemu dengan seseorang. It's not philosophy, it's not teaching. Somebody, a person. Kristus melalui Roh Kudus. Hidup saya diubahkan. Dan saya berkata begini, Tuhan, saya gak pernah tahu Engkau mengasihi aku. Saya pikir Engkau itu engkong tua yang duduk di kayangan di sorga. Saya pikir Engkau duduk di sorga, di kayangan di sorga. Saya gak pernah tahu Engkau itu cinta sama aku. Saya berkata begini, gini aja Tuhan. Kalau Engkau cinta sama aku, iya deh, aku juga mau cinta sama kamu. Simple. Dan Alkitab berkata bukan kita yang mengasihi Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita lebih dulu. Dan saya berkata, jangan pernah kau ambil rasa cinta ini dalam hidupku. Biarkan aku hidup dalam rasa kasih. Saya gak ngerti istilah hadirat Tuhan. Saudara, apa yang mengubah hidup kita? Apa yang membuat kita berdiri tegak? Adalah ketika kita mengalami Tuhan bersama berjalan. Bukan soal Anda anak Tuhan. Anak Tuhan seharusnya. Tapi anak yang hilang itu tidak bersama dengan bapaknya. Harus kembali ke rumah Bapa. Di situ baru dia banyak menemukan makanan. Saya percaya setelah dia sampai ke rumah bapaknya, dia udah dipulihkan. Sumpah mati gak bakal mau makan makanan babi. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah Bapakku. Takkan kekurangan aku. Dulu saya gak berani ngomong seperti ini, yang saya akan ngomong. Tapi sekarang saya tahu. Ketika orang ada di dalam penyertaan hadiratnya, dia gak mungkin jadi miskin. Serius. Bukan uangnya. Mungkin awalnya dia miskin, tapi gak miskin terus. Saya dulu gak pernah ngomong seperti ini. Tapi saya tahu, kalau engkau temukan itu, hidup kita gak kekurangan. Saya gak katakan kau jadi konglomerat, tapi tidak kekurangan.
Orang Israel lewat padang gurun. Di padang gurun gak mungkin bercocok tanam. Gak mungkin doing something. Tapi orang Israel tidak kekurangan di padang gurun. Apa rahasianya? Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Sekali lagi itu bukan abstrak. Orang kafir melihat. Kenapa sekitar kita nggak banyak yang lihat? Karena tidak semua orang Kristen mengalami apa yang ditulis. Saya rindu setiap kita boleh mengalami. Saya ingin akhiri dengan sebuah atau dua buah kesaksian. Ketika saya ada di Filipina, saya studi selama 1 tahun. Ngambil manajemen. Dan saya cukup stres karena saya harus keluarga saya di Indonesia, saya studi di sana. Dan setiap malam saya mencari Tuhan, saya membaca Alkitab dan saya menyembah dan menyanyi. Saya dengerin lagunya Benny Hinn berkali-kali. Saudara, semua belajar sampai jam 1 pagi. Gak ada yang tidur sebelum jam 1. Setelah saya belajar, saya menyempatkan tuh. Dan tidak terasa, saya tinggal dalam hadiratnya. Kadang-kadang saya merasakan hadiratnya waktu saya di kelas. Tiba-tiba saya merasakan aliran itu dan saya kepingin nangis. Tapi saya nggak bisa nangis. Saya sembunyikan wajah saya. Saudaraku, waktu Natal saya diminta untuk memimpin doa. Saya pikir itu kebaktian. Saya baru tahu di Filipina namanya perayaan Natal itu pesta, minum bir, dansa-dansa. Tapi saya diminta untuk berdoa. Saya mau khotbah juga gak bisa, gak boleh juga. Tapi kalau khotbah bahasa Inggris juga susah saya. Tuhan, saya mau bersaksi. Lalu saya menyusun satu kata-kata singkat. Terus saya mengajak semuanya berdoa. Let's we pray, saya bilang. Let's close our eyes. Dan ketika saya mengajak berdoa, saya gak langsung bicara. Tiba-tiba saya merasakan His presence. Saya bilang, Tuhan terus bekerjalah. 3 menit silent, totally quiet. Ketika setelah itu saya baru berdoa, setelah itu amin. Mereka seperti bangun tidur. Mereka merasakan ada hadirat Tuhan. Tapi mereka gak ngomong apa-apa. Ingat, yang kumpul itu bukan orang Kristen. Ada dari Kamboja, dari Vietnam, ada dari Cina. Cina bukan Cina Taiwan, Cina komunis. Dan besok paginya, waktu saya saya masuk ke kantinnya sekolah, ada satu teman saya, tiba-tiba dia menepuk bahu saya. Dia tuding saya begini. I know you have Holy Spirit, kata. Saya bilang, apa maksudmu? Saya orang Kristen, saya percaya Tuhan Yesus, saya percaya Roh Kudus. Sebab saya tidak pernah berbicara Tuhan. Selama berbulan-bulan, saya hanya seorang mahasiswa. I never talk about God. Tetapi malam itu, saya hanya berdoa. Dan satu teman saya bilang, kamu punya Roh Kudus. Apa maksudmu? Kemarin kamu doa, itu tiba-tiba saya merasakan api itu menjamah, membakar hati saya. Waktu diskusi ngomong-ngomong pelajaran, mereka sudah bilang, tiba-tiba mereka mengerumuni saya dan bilang, kamu pastor ya, katanya. Orang Filipina kan orang Katolik. Kamu pastor ya, katanya. No, saya bukan pastor. Saya orang Kristen biasa. Saya bukan pastor. Cerita tentang Tuhan sama kami, katanya. Kenapa? Mereka melihat seseorang atau sesuatu hadir di tengah-tengah mereka. Amin.
Satu hari saya mengunjungi satu teman saya dari China yang kena sakit jantung. Saya berkata, trust in God. You can control your heart. Dia lihat saya, pray for me. Saya bingung, orang komunis berkata, pray for me. Dan dia berkata begini, I like your prayer. Because when you pray, I feel something good in my heart. Dia gak ngerti hadirat Tuhan. Tapi dia berkata, aku rasa enak. Saudaraku, satu hari teman sekelas saya, sekamar saya, datang ke saya. Saya di kamar saya lagi tidur, saya baca buku. Dan dia berkata, I want to ask you. Aku mau tanya sama kamu. Saya lihat dia tanyanya serius sekali. Ada apa ini? How you enjoy your life? Bagaimana kamu menikmati hidupmu? Dia satu kamar. Anda harus tahu di Filipina, di Makati, itu banyak kota hiburan. Permisi bicara, banyak cewek cakep. Banyak gadis-gadis cantik di sana. Ada satu orang Korea yang datang 2 minggu di sana. Dia kebetulan tinggal di kamar saya dan dia bilang pusing-pusing, headache. Saya digodain sama teman saya, ngapain lu kok headache pusing, katanya. Too many pretty girl, katanya. Terlalu banyak gadis cantik di sini, pusing saya lihat, katanya. Diketawain. Kalau udah Jumat hilang semua di asrama. Saya tok yang di dalam asrama, di kamar baca buku, main internet. Udah. Dan setelah sekian bulan, teman saya katakan ini bukan karena saya orang baik, bukan. Tapi saya lupa berbuat dosa karena saya tinggal dalam hadirat. Dan dia berkata, dia mengamati. Dan dia bilang begini, bagaimana engkau menikmati hidupmu? Saya tersinggung juga. I enjoy my life. Dia bilang, no, you do nothing. Engkau gak minum bir, minum arak atau anggur. Engkau gak rokok. Engkau gak nonton bioskop bahkan. Engkau gak rokok, engkau gak minum. Engkau gak nonton, engkau gak bikin night club, engkau gak main perempuan. So how you enjoy your life? Saya pikir iya betul juga ya. No, saya bilang gitu. Enjoy my life. I like to reading the book. Saya suka baca. Saya suka olahraga. Saya suka musik, saya bilang. Saya suka main internet. Dan saya suka berdoa. Tapi bukan saya orang baik loh. Bukan, not because I am a good man. No. Saya bilang, saya orang-orang sama aja. Tapi setiap kali saya berdoa, saya bisa merasakan Tuhan itu baik. Dia bilang, oh no, don't talk about God. Komunis. Tapi dia heran. Saya bukan karena saya baik. Ada sesuatu yang mencengkeram hidup saya. Itulah harta. Dan orang bisa melihat. Dan kalau itu menyertai Anda, itu yang akan menopang hidupmu. Dan membuat engkau berhasil. Amin. Ada satu kuasa yang membuat engkau menjadi makmur dan tidak kekurangan. Keluar dari sesuatu yang suram. Yang terakhir, saya ingin bagikan sebuah kesaksian. 8 tahun yang lalu, saya menghadapi sebuah krisis. Saya habis hidup saya. Oleh sebab itu saya gak berani menyombongkan diri apa-apa. Dan di satu malam, saya bangun jam 3 pagi. Saya masih ingat. Saya gak bisa tidur. Dan saya berkata, Tuhan tolong saya.
Saya tidak kuat lagi. Saya tidak mampu lagi menahan ini. Saya mengalami satu krisis, saya terbuang seolah-olah dari sebuah komunitas yang saya tergabung dan saya tinggal dan saya hidup di sana. Saya nggak membayangkan saya terpental oleh karena sebuah pergolakan. Dan malam itu saya berkata, Tuhan, saya tidak mampu. Saya tidak kuat lagi. Tolong saya. Saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba saya mendapat sebuah penglihatan. Saya bukan nabi, tapi malam itu saya melihat sebuah visi. Saya melihat Yesus duduk di tahtanya. Dan dia tidak duduk saja, dia berdiri. Dan dia turun, berdiri di depan saya. Saya berlutut. Seluruh kamar saya dipenuhi dengan hadiratnya. Saya menangis kayak anak kecil. Saya tahu malam itu saya nggak ngimpi. Saya nggak tidur. Seumur hidup saya nggak pernah melihat sebuah penglihatan. Malam itu Yesus berdiri di depan saya. Saya hanya seorang anak kecil, saya menangis tersungkur, saya pegangi kakinya seolah-olah. Dan dia mulai berkata. Saudara tahu kalau dia berkata, kalau saya berkata, Anda menangkap perkataan saya. Tapi kalau dia berkata, Anda bukan menangkap, Anda ditangkap oleh perkataannya. Sebab perkataannya adalah roh dan hidup. Dan malam itu dia berbicara. Bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Jerman, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Latin, bukan bahasa Arab. Tapi bahasa Indonesia. Puji Tuhan, Tuhan itu bisa bahasa Indonesia. Dan dia tidak berbicara akhir zaman. Dia berbicara perkataan yang sederhana saja. Begini dia bicara. Sudah, dia pakai kata, saya masih ingat, kata itu enggak pernah lupa. Enggak usah susah. Jadi bukan tidak, enggak usah. Enggak itu NDAK. Enggak usah susah. Enggak usah susah ya. Seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Kau beri semua yang ada padamu. Penglihatan itu saya alami bukan karena saya rohani. Sebaliknya saya habis, saya nggak mampu lagi. Malam itu dia tidak hadir bukan sebagai raja, bukan sebagai pemimpin besar, bukan sebagai Tuhan, tapi malam itu dia hadir sebagai gembala, sebagai Bapa yang baik. Dia nggak bicara teologi, dia nggak bicara akhir zaman, dia hanya berbicara sesuatu yang very, very simple. Tidak usah susah. Aku tahu susahmu. Saya nangis kayak anak kecil. Aku tahu susahmu. Tidak usah susah ya. Aku bersamamu. Dan aku akan memulihkan hidupmu. This my turning point in my life. Malam itu saya tahu keadaan luar belum berubah. Saya terbuang dari manusia. Tapi malam itu saya tahu Tuhan tidak membuang saya. Dia beserta saya. Dan saya melihat hidup saya
dipulihkan. Malam itu saya mengalami Tuhan bukan sebuah cerita. Dan dia ulurkan tangannya. Sekali lagi, saya mengalami itu bukan karena saya puasa 40 hari, bukan karena saya rohani. Sebaliknya, justru saya sudah di puncak batas kekuatan saya. Dan Tuhan perlu intervensi. Saya berkata ini bukan saya berkata, saya rohani. Saya ingin menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan atas hidup saya sudah habis. Dan dia mengulurkan tangannya kepada saya. Dan dia pegang kepala saya. Dia puk-puk kepala saya. Seperti bapak menghibur anak kecil. Yesus itu bukan cerita. Apapun masalahnya, pastikan dia bersama. Dia berdiri bersama Anda. Daud kehilangan kedudukannya, dia harus lari di padang gurun. Tetapi Tuhan menyertai dia. Dia boleh dibuang, dia boleh diancam bunuh oleh raja. Tetapi selama dia berada dalam hadiratnya, tidak ada satu kuasa kecuali dalam izinnya boleh menjamah hidupnya. Orang boleh membuang Anda, tetapi kalau Tuhan beserta Anda, Anda tidak hancur. Ada satu kekuatan yang menopang Anda. Amin. Dan saya coba melirik apa yang terjadi. Apa yang saya lihat. Dalam penglihatan. Saudara, dia tersenyum. Tuhan itu baik. Haleluya. Yesus datang. Bukan supaya Tuhan itu ada. Tapi supaya Tuhan itu menjadi ada dalam hidup kita. Sebab ketika Tuhan itu menjadi ada, you never be the same again. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Glory, glory. Engkau gak pernah sama lagi. Saya gak pernah menyesali krisis itu dalam hidup saya. Hidup saya gak pernah sama lagi. Saya tahu selama kuasa itu menopang hidup saya. Kita berani melewati hidup ini. Bukan oleh kuat dan gagah. Dan dia tidak mencari orang hebat. Dia tidak mencari orang hebat. Dia tidak mencari orang jenius. Dia mencari orang yang miskin hatinya. Yang bersandar kepada Tuhan. Yang dia tahu I'm nothing. Kenapa Daud dipakai Tuhan? Dia seorang yang ditolak oleh ayah ibunya. Sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, Tuhanku tidak pernah meninggalkan aku. Ketika dia raja jadi raja, dia tahu siapa dia. Dia nggak jaga jaim, dia nggak jaim-jaiman. Sampai istrinya dia marah, kamu itu raja kok modelmu kayak begitu. Dia nggak berkata sama istrinya sorry. No. Kamu ngomong apa? Seperti itu. Supaya kamu tahu, aku ini tukang angon kambing. Kalau aku jadi raja, itu karena Tuhan. Kok jangan kan seperti lebih gendeng lagi gua mau kok. Kalau ngomong bahasa sehari, lebih gila lagi saya mau. Daud berkata, siapakah aku ini Tuhan? Sehingga aku bisa mempersembahkan. I'm nothing. Sudah ada seorang wanita yang dipakai Tuhan luar biasa. Namanya Kathryn Kuhlman. Dan dia berkata apa? I was born with nothing. Ketika saya umur 9 tahun. Rambut saya belum penuh.
Saya lahir gak cantik. Sekaligus saya tidak pandai. Kalau jadi wanita, kalau gak cantik tapi pinter lah lumayan. Gak pinter tapi ayu ya lumayan, itu ya. Ini udah gak ayu, gak pinter. Saya gak cantik, saya gak pandai. Dan dia kurang satu lagi, saya gak kaya. I was nothing. But one day I met with Jesus. And He smiled to me that I was nothing. Aku ketemu Yesus dan dia mau mesem, padahal aku ini bukan apa-apa. Ayu ya enggak, pinter ya enggak. That's why I give Him everything. Dan wanita yang nothing ini menggoncangkan dunia. Ribuan orang dijamah, diubahkan hidupnya, disembuhkan. Salah satunya adalah Benny Hinn, diubahkan hidupnya melalui pelayanannya. Orang Kristen bukan punya pegangan. Hidup orang Kristen itu dipegang oleh tangan yang kuat dan perkasa. Anak Tuhan gak punya pegangan. Sebab Anda dipegang. Kalau bahasa Jawa Anda gak punya cekelan, Anda dicekel. Amin. Kenalilah dia bukan hanya sebagai Tuhan, tapi sebagai Bapa. Alami dia. Kekristenan bukan sebuah agama, tapi sebuah pengalaman bahwa Tuhan itu menjadi ada melalui kuasa Roh Kudus. Dan dia datang bukan untuk orang yang sehat, dia datang bukan untuk orang yang hebat. Dia datang untuk orang yang mencari dan membutuhkan. Mari kita berdoa.